Selamat pagi anak-anak. Di sini Ibu akan membawa materi 4 teknik vokal. Yang pertama itu pernapasan atau 3 jenis. Yang kedua itu intonasi. Yang ketiga artikulasi. Yang keempat itu phrasing. Jadi, yang pertama itu Ibu akan menjelaskan pernapasan dada. Itu ada 3 jenis pernapasan. Itu yang pertama pernapasan dada, pernapasan perut, yang ketiga itu pernapasan diafragma. Jadi Ibu akan menjelaskan 3 jenis pernapasan itu. Yang pertama itu pernapasan dada. Pernapasan dada mengharuskan Anda untuk mengisi udara dalam paru-paru bagian atas dengan cara membusungkan dada pada saat Anda menarik napas. Contohnya itu seperti ini. Jadi susah ya, karena ini naik ke atas terus saya dorong suara gitu ya. Jadi kayak pelan suara yang dihasilkan dan juga nggak bisa kenceng. Dan juga terasa capek ya, cepat lelah gitu kalau misalnya menggunakan nafas dada. Yang kedua itu pernapasan perut. Pernapasan perut mengharuskan Anda untuk membuat perut Anda menjadi besar atau menggembungkan perut sehingga dapat diisi udara. Untuk melakukan teknik ini Anda bisa menarik napas sedalam-dalamnya. Kita harus menarik napas sedalam-dalamnya untuk pernapasan perut ini supaya kita bisa menghembusnya. Contohnya itu seperti Di nada yang sama. Ini adalah napas perut ya. Yang ketiga itu pernapasan diafragma. Itu pernapasan rongga perut. Ini sangat cocok digunakan untuk bernyanyi seperti yang dilakukan artis-artis. Itu pasti membuat pernapasan diafragma ini. Kenapa? Soalnya pernapasan rongga perut supaya suaranya bagus. Contohnya seperti ini. Gitu ya, jadi terasa lebih bertenaga dibandingin dengan 2 napas yang lain. Jadi kalau napas diafragma lebih terasa nyaring, kualitas suara yang dihasilkan juga lebih tebal. Baik, kita akan yang ketiga, yaitu artikulasi. Artikulasi adalah cara mengucapkan kata-kata dalam menyanyi sehingga mampu menciptakan atau membentuk suara yang jelas, nyaring, bahkan supaya suara yang dihasilkan menjadi indah. Jadi artikulasi itu seperti supaya suara kita itu menjadi indah dan dihasilkan itu seperti indah, katanya itu untuk menyaring atau mampu menciptakan begitu kan, untuk membentuk suara yang jelas. Jadi kita harus nyanyi itu suara kita harus jelas supaya orang memahaminya begitu. Jadi yang terakhir itu phrasing. Phrasing adalah pemenggalan kalimat yang baik dan benar sehingga kalimat lagu tersebut dapat menjelaskan tema dan menyampaikan pesan dari sebuah lagu atau karya kepada pendengar pada saat bernyanyi. Jadi contohnya itu kan seperti gini, kita bernyanyi di suatu panggung, kita harus menyanyi dengan jelas dan temanya begitu supaya lagu untuk yang mendengarkan gitu kan memahaminya begitu. Kalau kita tidak jelas untuk menyanyikan di atas panggung, pasti orang kok dia kayak gitu sih gitu. Jadi kita harus dalam panggung itu, contohnya itu seperti itulah, kita bernyanyi, kita harus menyampaikan pesan atau karya atau suara kita gitu, seperti itu. Sekian dari saya, terima kasih.